rumah ya, rumah Yai Zainal Mutakin, rumah Yai Budiono, Bunda ya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Fiatno, wabil khusus kepada sahibul hajat pada pagi hari ini. Ibu Haja Ramayan dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, khusus melalui pengersa apa. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai kepada Allah dalam bahasa tasawuf usul kepada Allah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak Allah, itu adalah maunya Allah. Nah, orang bisa usul kepada Allah itu bukan maunya manusia, tapi maunya Allah. Kalau Allah tidak mau, kalau Allah tidak berikan anugerah, maka orang itu sampai kapanpun tidak akan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang yang datang ke rumah kita. Orang yang datang ke rumah kita ini tentu orang-orang yang kita sreg, yang kita kasih izin. Yang bisa masuk rumah kita, orang yang kita kasih izin. Ya. Kalau kita tidak kasih izin kepada seseorang, orang itu tidak akan bisa sampai, tidak akan ketemu kita. Nah, meskipun sudah sampai rumah kita, sudah sampai pagar rumah kita, kalau kita nggak menghendaki, kalau kita nggak mau, orang itu nggak bakal bisa sampai. Nah, inilah usul. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam ada sabda makalah yang ke-167. Beliau mengatakan bahwa sallallahu ilaika bima minhu ilaik. Wa huwa idharu sifatihi alaika. La bima minka minal ijtihadi fil a'mali. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, tidaklah seseorang sampai kepada Allah itu tidak lain adalah bima minhu ilaika, dengan sebab sesuatu dari Allah kepada kamu. Ketika Allah menghendaki seseorang usul kepada Allah, maka Allah kasih jalan. Dipertemukanlah orang itu dengan guru mursyid. Dipertemukanlah orang itu dengan seorang dalil yang menuntun dia, yang mengantarkan dia, yang membimbing dia untuk sampai kepada Allah. Jadi Allah yang kasih jalan. La bima minka minal ijtihadi fil a'mal. Ya, bukan dari usaha kamu, ijtihad kamu. Meskipun seorang itu bersungguh-sungguh di dalam berusaha, beramal, tapi kalau Allah enggak mau, Allah enggak kasih kehendak, orang itu enggak bakal nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ijtihad perlu, beramal perlu. Tapi semuanya adalah kehendak Allah. Kuncinya di kehendak Allah. Maka orang yang usul kepada Allah itu anugerah, bukan usaha manusia. Nah, sehebat apapun usaha manusia, sekuat apapun usaha manusia, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Tidak akan seorang itu hamba usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita yang tadinya nggak tahu jalan, kita yang nggak tahu apa-apa, Allah takdirkan kita semua untuk bisa usul kepada Allah. Ini semua kehendak Allah. Dengan kita dipertemukan dengan guru mursyid, kita diantarkan oleh beliau untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, diantarkan oleh beliau.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbahagia. Ya, tinggal kita melaksanakan beberapa tanda orang yang sudah usul. Setelah usul kepada Allah, seseorang akan dibimbing oleh guru mursyid. Setidaknya ada dua tanda orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan la yarawna li anfusihim syai'an. Orang yang hatinya udah sampai kepada Allah, udah usul kepada Allah, la yarawna li anfusihim syai'a. Tidak akan melihat dirinya, tidak akan memandang dirinya segala sesuatu apapun. Tidak ada kehendak. Dalam bahasa guru kita, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Ma'aradu illa ma'aradallah. Saya tidak punya kehendak illa ma'aradallah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi orang yang sudah sampai kepada Allah itu punya sifat seperti itu. La yarawna li anfusihim syai'a. Tidak memandang dirinya, karena dirinya tidak ada. Yang ada hanya yang ada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal, bisa sholat ini, bisa sholat ini, bisa puasa. Dia tidak merasa itu usahanya. Itu tidak merasa itu adalah jerih payahnya. Semua yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau bahasa guru kita, seorang yang di luar beramal lillahi ta'ala. Ya. Sholli fardhu dhuhri, usolli nawaitu soma qadin lillahi ta'ala. Karena Allah. Tapi kalau guru kita, semua amalnya adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalam dirinya. Ya. Jadi tidak diaku. Ini amalku, ini punyaku, ini hartaku, semuanya. Ini orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah wusul kepada Allah. Maka salah satu penyakit murid itu adalah ketika seorang murid ini mungkin lagi rajin ibadahnya, lagi rajin tahajudnya, lagi rajin beramal, dia merasa dalam hatinya bahwa ini adalah prestasiku, ini adalah jerih payahku, ini adalah usahaku. Itu murid yang gagal. Nah, orang yang sudah usul kepada Allah tidak akan merasakan seperti itu. Semua dari Allah. Saya bisa ini, bisa ini. Saya tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Allah. Saya tidak berkehendak apa-apa. Yang ada hanya kehendak Allah. Ma'aradu illa ma'aradallah. Ya. Hanya ngikut kehendak Allah saja. Nah, inilah orang yang sudah usul kepada Allah. Yang kedua, orang yang usul kepada Allah, tandanya yushahidu annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dia menyaksikan dirinya, dia merasa dalam hatinya annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sesungguhnya pelaku tunggal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ke barat, ke timur, saya begini, saya sakit, saya sehat. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ilnya, pelakunya adalah Allah. Ya. Jadi tidak ada usaha manusia, tidak ada usaha kita, la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kecuali Allah. Ibarat wayang. Kita ini ibarat wayang. Tidak ada gerakan wayang, tidak ada. Yang ada adalah gerakan dalang. Ya. Wayang begitu patuh, begitu tunduk, mau ditancapin di gedebok pisang. Ya, nggak ada yang ribut.
mau dimasukin ke kotak, nggak ada yang berantem, nggak ada yang tawuran, nggak ada yang tengkar. Padahal di kotak itu wayang banyak, ditumpuk itu wayang banyak. Mau yang antagonis, yang protagonis. Tapi wayang ini, peran apapun, di dalam kotak nggak ada. Nggak ada yang ribut. Kenapa? Karena al-fa'il huwallah. Karena fa'ilnya adalah dalang. Fa'ilnya adalah Allah. Nah, kita juga mestinya seperti itu. Orang yang sudah usul kepada Allah harus seperti wayang. Ya, biarpun ditumpuk dalam satu tempat, nggak ada yang tengkar, nggak ada yang saling mengejek, nggak ada yang saling bully, nggak ada yang merasa lebih pintar dari yang lain, yang lebih hebat dari yang lain. Inilah orang yang sudah usul kepada Allah. Ya, karena tinggi rendahnya derajat seseorang di mata manusia, orang yang sudah usul kepada Allah, ya, dia tidak merasa itu. Semua adalah fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kenapa wayang tidak ada yang berantem? Meskipun ditaruh di satu kotak, ditumpuk gitu, tapi nggak ada yang berantem, nggak ada yang ribut, nggak ada yang tengkar. Kenapa? Karena sudah tidak ada sifat basyariahnya. Ya, sifat kemanusiaannya, manusiawinya sudah hancur. Ya, sifat manusiawinya udah hancur. Yang ada adalah sifat ilahiyah. Inilah makanya kalau kita memahami ini, yakin tidak akan ada ikhwan yang tengkar. Nggak ada ikhwan yang iri hati. Nggak ada ikhwan yang ngiri satu sama lain. Nggak ada ikhwan yang merendahkan satu sama lain. Kenapa? Karena merasa fa'ilnya adalah Allah. Karena merasa dia ini bukan apa-apa. Tidak ada dirinya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pembukaan manakib itu kan kita diperdengarkan oleh guru kita, ada petunjuk, ya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Orang-orang para wali itu yang sudah sampai kepada Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut, tidak ada susah, nggak ada. Ya. Karena semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sudah bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa. Ya. Tidak ada sedih, tidak ada apapun yang terjadi. Mau hujan, mau angin, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin. Tidak ada ketakutan, tidak ada susah. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka orang-orang yang sudah usul kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka adalah kebahagiaan, kegembiraan, busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Senang. Inilah yang diajarkan oleh guru kita. Selalu busyra, selalu senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatinya senang. Ada yang meninggal, ya. Didoain yang selamat jalan. Ya, di sini senang, di sono senang, yang ditinggal senang. Ya. Inilah bahasanya lahumul busyra fil hayati dunya. Ya. Di dunia nggak ada sedih, nggak ada ini. Semuanya terus gembira. Wafil akhirah, apalagi nanti di akhirat. Ya. Dalam bahasa guru kita, bagaimana kita mau senang di akhirat kalau di dunia nggak senang.
Bagaimana akan dapat surga di akhirat kalau kita di dunia ini nggak menciptakan surga sendiri? Inilah luar biasa kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan guru mursyid. Diusulkan kita kepada Allah. Kita menjaga amal-amal kita. Tapi kita tidak bergantung kepada amal. Semua yang kita amalkan, kita bisa ini, bisa ini. Semua bukan prestasi kita, adalah dari Allah. Orang lain beramal, ujungnya lillahi ta'ala. Tapi kalau guru kita mengatakan, bukan lillahi ta'ala, tapi minallah, dari Allah. Artinya semua amal kita, semua prestasi kita, semua mungkin segala sesuatu yang kita miliki, bukan milik kita, bukan usaha kita, tapi itu adalah dari Allah. Ya, termasuk orang yang wusul kepada Allah, bukan istihad amalnya seorang hamba, bukan tekunya orang seorang ibadah kepada Allah, tapi adalah anugerah dari Allah. Ya, anugerah dari Allah. Semua adalah dari Allah. Termasuk juga Nabi Sulaiman alaihissalam, orang terkaya di dunia dari dulu sampai sekarang. Nah, itu ada yang memuji, Anda hebat, udah raja, kaya lagi. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah anugerah Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Bukan karena kepintaranku, bukan karena ilmuku, bukan karena usahaku, tapi semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dibimbingkan, sehingga dengan bimbingan kita guru mursyid, kita tidak terpeleset. Siapapun kita, mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, kita selalu diarahkan oleh guru kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingannya, kita selalu dalam diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk kita selalu mengikuti arahan petunjuk dari guru mursyid kita pengusaha. Wallahu alam, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.